Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di video pembelajaran kelompok 1. Kali ini kita membahas tentang audit sektor publik oleh kelompok 1, yaitu Bunga Cynthia Dewi, NIM 1830403013, dan Endah Dwi Dharma Putri, NIM 1830403029, dosen pengampu Ibu Elsa Fitri Amran, SEMM, MSI. Pokok pembahasan kita kali ini yang pertama membahas tentang pengertian audit sektor publik, dan yang kedua adalah audit sektor publik versus audit privat. Yang ketiga, karakteristik audit sektor publik. Yang keempat, tujuan audit sektor publik. Yang kelima, jenis audit sektor publik. Dan yang terakhir adalah standar audit sektor publik. A. Pengertian audit sektor publik. Audit sektor publik adalah kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya, dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dan kriteria yang ditetapkan. Audit sektor publik di Indonesia dikenal sebagai audit keuangan negara, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Audit sektor publik adalah audit yang dilakukan terhadap pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat serta BUMN dan BUMD lainnya yang seluruh sumber pembiayaannya berasal dari pajak masyarakat. Audit sektor publik ini dilakukan untuk memeriksa kebenaran pelaporan yang dibuat dengan kondisi real yang terjadi, apakah instansi pemerintah telah melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Audit keuangan negara ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Undang-undang ini merupakan pengganti ketentuan warisan Belanda, yaitu Indische Compatibility Suit dan Instructie en Verder Verpligting voor de Algemene Rekenkamer, yang mengatur prosedur audit atas akuntabilitas pengelolaan keuangan oleh pemerintah. Audit sektor publik dimaksudkan untuk memberikan dua keyakinan yang memadai, bahwa laporan keuangan yang diperiksa telah mematuhi prinsip akuntansi berterima umum, peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern, serta kegiatan operasi entitas sektor publik dilaksanakan secara efisien dan ekonomis dan efektif. Audit tetap perlu dilakukan dalam keterbatasan yang ada agar tercipta akuntabilitas publik yang lebih transparan dan akuntabel. Pengertian audit sektor publik menurut Indra Bastian adalah, audit sektor publik adalah jasa penyelidikan bagi masyarakat atas organisasi publik dan politikus yang sudah mereka danai. Sedangkan pengertian audit sektor publik menurut Gusti Agung Rai adalah sebagai berikut. Audit sektor publik adalah kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya, dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dengan kriteria yang ditetapkan. Audit sektor publik di Indonesia dikenal sebagai audit keuangan negara. B. Audit sektor publik versus audit privat. Uraian audit. Pelaksanaan audit sektor privat yaitu di Kantor Akuntan Publik atau KAP. Sedangkan audit sektor publik adalah di Lembaga Audit Pemerintah, juga KAP yang ditunjukkan oleh Lembaga Audit Pemerintah. 2. Objek audit. Objek audit sektor privat yaitu perusahaan atau entitas swasta. Sedangkan objek audit
sektor publik adalah entitas, program, kegiatan, dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Standar audit yang digunakan. Standar audit yang digunakan oleh sektor privat yaitu Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan oleh IAI. Sedangkan standar audit yang digunakan oleh audit sektor publik adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang dikeluarkan oleh BPK. C. Karakteristik audit sektor publik. Akuntansi sektor publik tentunya sangat berbeda dengan akuntansi sektor swasta. Perbedaan yang paling terlihat adalah pada instansi atau lembaga yang menerapkan sistem akuntansi tersebut. Akuntansi sektor publik memang berkaitan dengan instansi atau lembaga pemerintahan. Berikut beberapa komponen yang sangat mempengaruhi organisasi sektor publik. 1. Pengaruh ekonomi. Yang A yaitu tingkat inflasi, yang B nilai kurs nilai tukar mata uang, yang C tenaga kerja produktif, yang D tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita, yang E infrastruktur sarana atau prasarana. 2. Pengaruh politik. A. Legitimasi hukum pemerintah, B. Tipe pemerintah yang berkuasa, C. Ideologi dan dasar-dasar yang dianut, D. Jaringan internasional, E. Hubungan antara negara dengan warga di dalamnya, F. Hubungan antara lembaga. 3. Kultural, yaitu yang A. Nilai moral yang berlaku dalam masyarakat, yang B. Keragaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya, yang C. Sejarah, yang D. Tingkat pendidikan, yang E. Sosiologis masyarakat, yang F. Karakteristik masyarakat yang berbeda-beda pada setiap daerah. 4. Pengaruh demografis, yang A. Tingkat pertumbuhan penduduk, yang B. Migrasi, yang C. Angka harapan hidup masyarakat, yang D. Kesehatan masyarakat, dan yang keempat yaitu penyebaran usia penduduk. Tujuan audit sektor publik. Tujuan audit sektor publik dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-undang ini menyatakan bahwa pemeriksaan berfungsi untuk mendukung keberhasilan upaya pengelolaan keuangan negara secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1. Organisasi sektor publik mendapat amanah dan kepercayaan. Yang kedua, dituntut untuk mengelola sumber daya tersebut secara akuntabel dan transparan. Ketiga, untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sumber daya. Hasil audit berupa informasi. Informasi yang diperoleh dari hasil audit sektor publik dapat digunakan oleh pihak internal atau entitas yang diaudit untuk melaksanakan perbaikan internal. Di samping itu, hasil audit juga diperlukan oleh pihak eksternal atau di luar entitas yang diaudit untuk mengevaluasi apakah 1. Sektor publik mengelola sumber daya publik dan menggunakan kewenangannya secara tepat dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan. 2. Program yang dilaksanakan mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. 3. Pelayanan publik diselenggarakan secara efektif, efisien, ekonomis, etis, dan berkeadilan. E. Jenis audit sektor publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN, terdapat 3 jenis audit keuangan negara, yaitu 1. Audit keuangan adalah audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atau reasonable assurance apakah laporan keuangan
Apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia? 2. Audit kinerja. Audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efisiensi dan kreativitas dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas yang diaudit untuk meningkatkan akuntabilitas publik. 3. Audit dengan tujuan tertentu. Adalah audit khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas hal yang diaudit. Audit dengan tujuan tertentu dapat bersifat eksaminasi atau examination, review, atau prosedur yang disepakati atau agreed up procedures. Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit atas hal-hal lain di bidang keuangan, audit investigatif, dan audit atas sistem pengendalian internal. F. Standar audit sektor publik. A. Standar umum. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Dalam melaksanakan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Standar pekerjaan lapangan. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. C. Standar pelaporan. Laporan auditor menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan auditor menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan keuangan. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan. Maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. Fungsi standar audit sektor publik yaitu standar akan menjadi pedoman dan pegangan akuntan publik sehingga berkewajiban dan larangan akuntan publik dapat dipenuhi dengan baik. Standar audit berfungsi sebagai pengendalian secara preventif terhadap kecurangan, ketidakjujuran, dan kelalaian. Standar audit juga dapat mendorong akuntan publik menggunakan kemahiran jabatannya atau due professional care, menjaga kerahasiaan informasi atau data yang diperoleh, melakukan pengendalian mutu dan bersikap profesional. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.